kami hormati, dan selamat sore rekan-rekan media sekalian. Selamat datang di Fairmont, Jakarta. Dan terima kasih untuk partisipasinya dalam press conference annual show Iwan Tirta Private Collection Dewa Raja Runway Show 2015. Mungkin boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Senang sekali saya Kanti Wijaya dapat bersama dengan Anda pada hari ini. Iwan Tirta tidak hanya merupakan sebuah nama dari seorang maestro batik Indonesia yang telah mendunia, namun Iwan Tirta merupakan sebuah branding, koleksi batik yang menjadi simbol dari presentasi status sosial, eleganitas, dan kemapanan berpikir. Dan layaknya ungkapan dari sang beliau yang begitu menginspirasi dengan personalitinya yang sangat luar biasa. Semasa hidupnya, Iwan Tirta pernah mengatakan, "I didn't create batik, but I preserve and nurture it like a caretaker." Dengan semangat itulah pada hari ini Anda sekalian telah menjadi bagian dari sejarah, karena hari ini pertama kalinya fashion show tunggal diselenggarakan sejak kepergian mendiang Iwan Tirta pada tahun 2010. Tentunya hari ini tidak akan pernah terjadi tanpa ada dukungan daripada partner Iwan Tirta Private Collection. Dan Dewa Raja Runway Collection 2015 proudly present by Permata Priority and fully support by Fairmont Jakarta, Nino Granite, Swarovski Lighting, Nescafe Dolce Gusto, Optic Series, Seng Asek, Hatton Wines, Lightworks, Soundworks, official makeup and hairdo by LT Pro Professional Makeup, and official media partners by Harper's Bazaar, Esquire, Hello Magazine, Her World, and The Jakarta Post. Dan kami pastikan bahwa hari ini Anda tidak hanya akan menyaksikan sebuah fashion show tunggal, namun ini merupakan persembahan dari hati untuk kita semua semakin mencintai batik sebagai warisan bangsa Indonesia. Tentunya untuk itu tim kreatif dari Iwan Tirta Private Collection telah bekerja sama dengan para artisan terbaik di negeri ini untuk merealisasikan konsep Dewa Raja, yakni Show Director and Choreographer by Ari Tulang, Visual Director by Julius Bramanto, Music Director by Windy Setiadi, Accessories Designer by Rinaldi Ayunandi, Shoes Designer by Marista Santividia, and Makeup and Hairdo by Dimas Singgi as the Director and support by LT Pro Professional Makeup. Tentunya hari ini merupakan visi daripada para pemimpin yang ingin terus berkarya dengan Iwan Tirta Private Collection Dewa Raja Runway Collection. Karena itu marilah kita sambut dengan tepuk tangan para inisiator daripada acara hari ini. Dan yang pertama kepada Bapak Johannes Bima selaku CEO dari Iwan Tirta Private Collection. Mohon bergabung bersama saya di sini, silakan duduk Pak. Dan yang kedua, Mbak Era Sukamto, Creative Director of Iwan Tirta Private Collection. Dan tentunya Ibu Ivy Wijaya, Executive Vice President Head Customer Segmentation and Marketing Permata Bank. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga visioner yang juga menjadi narasumber kita pada hari ini. Untuk membuka acara, saya persilahkan kepada Bapak Johannes Bima untuk membuka acara dengan speech Bapak. Silakan Pak. Oke, selamat sore. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir pada sore hari ini. Tentunya pada sore hari ini kami bangga sekali dan sangat excited bahwa pada akhirnya kami bisa menghadirkan annual show atau show tunggal Iwan Tirta Private Collection yang pertama semenjak berpulangnya mendiang Iwan Tirta 2010. Jadi kesempatan kali ini buat kami sangat spesial, dan kami juga yakin spesial juga untuk Kasanah Fashion, juga penikmat batik pada umumnya. Dan pada kesempatan hari ini kami ada beberapa cerita. Yang pertama adalah tentunya kolaborasi kami dengan Permata Priority dalam hal ini, yang sudah merupakan satu rangkaian yang cukup panjang ya Bu Aini ya.
Mbak Era ya, dari tahun lalu kalau boleh dibilang dari tahun 2013 sebetulnya ya. Dan tahun lalu bersama Permata meluncurkan kartu priority private banking yang menggunakan desain Iwan Tirta juga, mengusung cerita atau konsep hasta data. Lebih lanjut Ibu Ivy dan Mbak Era akan bercerita lebih jauh mengenai hasta data ini, konsep Dewa Raja hari ini, dan seterusnya. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah momentum ini kami juga pergunakan dari Iwan Tirta Private Collection untuk meluncurkan ulang iwantirtabatik.com kami kali ini sudah menggunakan e-commerce feature yang utuh, sehingga dengan demikian saya bisa mengatakan bahwa website ini merupakan galeri kami ke-11 sejauh ini, karena bukan hanya di website ini kami bisa bercerita lebih banyak mengenai batik Iwan Tirta, namun penikmat batik bisa membelinya langsung secara online, sehingga juga penikmat batik di luar Indonesia pun bisa belanja batik secara online. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak MC, Mbak Andri. Terima kasih Pak Bima, dan tentunya jangan lupa untuk kunjungi www.iwantirta.com sebagai galeri ke-11, dan hari ini memang betul hari yang telah dinanti-nantikan. Dan tentu saja dengan legacy dari sang founder Iwan Tirta, hari ini kita akan melihat apa terobosan terbaru dari Iwan Tirta Private Collection. Dan untuk itulah, untuk menjelaskan secara teknis dari desain, filosofi, dan tentunya ini begitu sangat mendalam ya, saya akan kembalikan langsung kepada Mbak Era Sukamto, Creative Director dari Iwan Tirta Private Collection. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih sudah datang ke acara Iwan Tirta Private Collections show tunggal pertama Dewa Raja. Di sini saya mau mengungkapkan bahwa saya ingin mengajak teman-teman semua dan para penonton nanti untuk melihat the awesomeness. Ya, pertama saya melihat library-nya Pak Iwan Tirta itu luar biasa sekali. Beliau mencatat sejarah bangsa besar, yaitu Nuswantara. Beliau menyebutnya sebagai Nuswantara ya. Beliau mencatat sebuah sejarah melalui motif. Jadi bukan sebagai literatur yang gamblang, tapi beliau ingin kita merasakan di balik rasa. Itu mengapa batik itu sebetulnya digunakan di area keraton untuk melatih para keluarganya untuk melatih rasa. Nah, beliau melakukan itu di dalam motif-motifnya, 10.000 motif ada di library. Itu yang pertama kali saya lihat. Beliau adalah genius dan karyanya itu awesome. Nah, saya pengen teman-teman media, juga masyarakat luas, juga penonton nanti melihat bahwa banyak sekali kekayaan-kekayaan yang tersimpan di library beliau atau catatan motif Iwan Tirta. Hari ini temanya adalah Dewa Raja. Saya ingin memperlihatkan bahwa ada perjalanan panjang tentang motif-motif Iwan Tirta. Beliau adalah seorang yang memiliki legitimasi dari keraton-keraton atau kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk mempreservasi dan mengasuh batik-batik tersebut dan mengembangkan serta mengkomunikasikannya kepada masyarakat luas. Sebagai penerus legacy, tentunya Iwan Tirta Private Collection ingin meneruskan misi tersebut, bahwa kita tidak hanya menjadikan batik sebagai komoditi, tapi juga sebagai alat komunikasi. Which is batik itu adalah visual komunikasi sebetulnya. Nah, visual komunikasi tentang apa? Tentang kebesaran bangsa, tentang pencapaian spiritual, dan juga tentang kepemimpinan yang ada di dalam diri sendiri gitu. Jadi Dewa Raja ini sebetulnya tentang ada dua hal. Satu adalah kekuasaan absolut. Kadang-kadang orang tuh melakukan hal tersebut gitu ya di dalam kerajaan. Tapi sebetulnya Dewa Raja itu adalah pencapaian spiritual, penggabungan antara dewa dan raja di dalam diri sendiri. Ini banyak sekali motif yang saya temukan artinya adalah pencapaian spiritual. Nah, ini yang kita mau coba angkat. Ada
3 subtema. Yang pertama adalah dualisme atau samsara nirvana, bahasa Sanskerta ya. Yang kedua adalah saya terinspirasi dari kitab Hindu yaitu Siwaratrikalpa yang artinya the hidden mirror inside us. Yang ketiga adalah antakarana. Antakarana itu adalah cahaya di atas cahaya, pencapaian spiritual tersebut. Nah, ini adalah perjalanan menuju kepemimpinan yang hakiki. Ceritanya seperti itu. Jadi memang kenapa besar motif-motifnya Iwan Tirta? Karena kalau di kerajaan dulu motifnya semakin besar, semakin tinggi status sosial. Hanya raja yang memakai motif-motif yang sangat besar. Jadi ini sebetulnya adalah message sosial bahwa Iwan Tirta ingin yang memakai itu merasakan timbulnya sebuah kepemimpinan, kebijaksanaan dan sebagainya. Terima kasih Mbak Era. Dan ini sangat mendalam. Ternyata memang betul, pictures itu define more than 1,000 words. Dan apa yang kita akan lihat nanti bukan hanya sekedar pattern yang indah, namun itu merupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dan tentunya terima kasih Mbak Era untuk meneruskan legacy dan juga nilai mulia dari Iwan Tirta. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan selanjutnya adalah sponsor kita tentunya yang telah mempersembahkan acara pada hari dan tanpa adanya Permata Priority tidak akan ada hari ini. Namun yang lebih mendalam lagi, jika kita bicara tentang bangsa Indonesia, kita selalu bicara tentang keluarga sebagai nilai yang kita pegang teguh. Dan demikianlah nilai tersebut yang dipegang oleh Permata Bank yang divisualisasikan komitmennya melalui acara pada hari ini. Dan langsung saja untuk penjelasan lebih lanjut, saya persilakan kepada Ibu Ivy Wijaya selaku Executive Vice President Head Customer Segmentation and Marketing Permata Bank. Terima kasih Mbak Kanti. Selamat sore rekan-rekan media sekalian. Mungkin saya bisa sedikit memberikan penjelasan kenapa Permata Bank Priority hari ini berada dalam event ini. Jadi sebenarnya seperti yang tadi Pak Bima sudah katakan bahwa kerjasama kita dengan Permata Bank Priority dengan Iwan Tirta Private Collection sudah dimulai sejak tahun 2013. Jadi kenapa kita melakukan hal ini? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena kami dari Permata Bank ingin menunjukkan dukungan kepada program pemerintah dalam menghadapi perdagangan bebas masyarakat ekonomi ASEAN. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga mau mendukung industri ekonomi kreatif. Jadi Permata Bank dalam hal ini melihat bahwa Iwan Tirta Private Collection yang dimulai oleh Pak Iwan sendiri, itu kita melihat bahwa ini merupakan maestro batik yang sudah tidak ada ininya ya, sudah sangat hebat deh, pokoknya yang paling hebat, termasuk salah satu yang paling hebat di Indonesia. Jadi kita menunjukkan itu, support itu kepada Iwan Tirta Private Collection untuk sebagai realisasi dari cita-cita kami untuk mendukung dua hal tersebut. Lalu yang kedua, kita juga melihat bahwa batik itu kan kita lihat pengembangannya di Indonesia itu dilakukan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan beberapa motif batik itu bisa diasosiasikan dengan satu keluarga tertentu. Jadi kita melihat bahwa ini ada yang seperti tadi Mbak Kanti katakan, ada kesinambungannya dengan filosofi dari Permata Bank Priority. Permata Bank Priority sendiri merupakan layanan eksklusif bagi nasabah prioritas kita, bukan cuma kepada nasabah tapi juga kepada keluarganya. Jadi kita punya tagline sendiri dari Permata Bank adalah jutaan keluarga satu bank. Jadi kita melihat kesamaan dalam hal antara batik dengan Permata Bank Priority seperti itu. Jadi kita merasa sudah sangat sreg kalau kita mendukung batik dan kita mendukung Iwan Tirta Private Collection. Seperti itu sih. Legacy yang diturunkan, dan itulah yang kita pegang. Namun betapa kerasnya usaha Iwan Tirta Private Collection maupun Permata Bank tidak akan mungkin terselenggara tanpa adanya dukungan dari rekan-rekan media yang menyebarluaskan acara pada hari ini. Untuk itulah kami memberikan privilege 2 pertanyaan bagi rekan media yang ingin bertanya mengenai event ini. Silakan.
Halo, nama saya Kiki dari Suara Pembaruan. Pertama buat satu doang sih pertanyaannya buat Mbak Era. Tadi kan Mbak Era bilang motif batik yang dimiliki oleh almarhum Iwan Tirta itu ada 10.000 ya koleksinya. Nah, untuk di Dewa Raja kali ini kan ada tiga sequence ya. Nah, bukan kira-kira sih, motif-motif apa saja yang ditampilkan dan kenapa itu yang dipilih? Terima kasih. Tadi dibagi menjadi 3, tapi sebetulnya saya itu ada alasan mengapa tidak melakukan hal mainstream yang seperti Iwan Tirta biasa lakukan, yaitu ke arah keraton yang modern. Misalnya biasanya kan Mangkunegaran, Hamengkubuwono gitu kan ya. Nah ini saya melihat ternyata Mas Iwan ini mencatat sejarah kan, nggak cuman keraton yang ada, tapi ada di Majapahit, Singasari, bahkan sampai yang ke abad ke-6 pun ada gitu. Jadi saya ambil di mana sejarah batik juga, sejarah bangsa ini yang terbesar yaitu di zaman Majapahit. Nah, tapi tidak ada timeline tertentu. Memang Majapahit itu kan dari abad 11 sampai 14, dari mulai Hindu sampai Islam masuk, ya kan? Nah, ini ada beberapa unsur, yaitu dari Bali pada saat Hindu masuk ke Bali, lalu ada Jawa, lalu ada Cirebon. Cirebon itu pada saat terakhir ya, Majapahit terakhir yaitu Brawijaya V, yaitu pada saat Islam masuk, dan ada unsur Cina masuk. Gitu. Jadi ada 4 unsur tersebut yang dirangkum menjadi sebuah koleksi Dewa Raja. Lalu motif-motifnya itu ada arum Bali, ada bunga teratai, Padma, banyak di Padma ya, karena Padma itu ada Hindu, Buddha, Islam pun juga masuk gitu. Jadi ada Cirebon, Nogoliman. Nogoliman itu banyak yang nggak tahu, yang tahu adalah kebanyakan itu motif Cirebon, padahal itu motif yang dibuat oleh seorang empu di zaman Majapahit gitu. Jadi memang apapun yang dipilih di sini kita riset betul sampai kita ke Trowulan, sampai ke Cirebon, Keraton Cirebon, mendapatkan semua kakawin dari Siwara Trikalpaya itu sampai serat-serat. Kita ketemu sama empu-empu yang masih hidup gitu ya. Jadi atau rajanya sendiri, Raja Cirebon segala macam. Jadi mencatat sejarah itu harus dilihat dengan seksama. Jadi kita sebagai penerus legacy bukannya tidak bertanggung jawab, tapi harus betul-betul tahu apa yang dikerjakan gitu. Kira-kira gitu. Nah, untuk mempresentasikannya memang sangat ringan. Jadi kita terima kasih pada teman-teman artisan juga membantu dalam menerjemahkan konsep yang sangat berat ini menjadi sesuatu yang ringan, wearable, doable, dan sangat modern dan kekinian. Terima kasih Mbak Era, dan tentunya ringan dan tentu saja menghibur. Karena ini adalah show kita telah ditunggu-tunggu sudah lebih dari, boleh tahu kapan terakhir show tunggal dari Iwan Tirta? Ini adalah show tunggal pertama ya. Sebelumnya pernah terakhir tahun berapa Mbak? Kalau show biasanya itu sekitar 27 koleksi memang kita lakukan every year gitu. Tapi untuk tahun ini kita bikin 60 koleksi in one campaign, itu baru kali ini. Tentu saja ini sangat ditunggu-tunggu. Dan untuk pertanyaan kedua dan pertanyaan terakhir, jika ada rekan media yang ingin bertanya. Ya baiklah.